Haleluya. Saudara, hari ini kita akan mendengar firman Allah sama-sama karena kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang kita tidak bisa lagi main-main, saudara. Amin. Ya, kita mengikuti berita-berita yang di mana dunia ini betul-betul tidak lagi main-main, saudara. Ya, haleluya. Dengan adanya bangsa-bangsa sekarang yang coba mau mencari supaya dunia ini bisa damai, ya, haleluya, supaya bangsa-bangsa bisa damai. Tetapi di mana kita mau bisa dapat damai, saudara? Hanya di dalam Tuhan. Amin. Ya, sebab itu kurang lebih 2000 tahun yang lalu Rasul Paulus sudah berbicara kepada Timotius, ya, yang kita boleh baca di dalam 2 Timotius 3. Haleluya. Kita baca sekaligus 2 Timotius 3 ayat 1. Haleluya. Sampai ayat 5. Kita perhatikan firman Allah ini, apa yang terjadi di hari-hari ini. Ini 2000 tahun yang lalu sudah ditulis oleh firman Tuhan. Paulus sudah membuka ini. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Haleluya. Ini perikopnya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir. Ya. Dia menulis suratan 2 Timotius ini 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Hari-hari yang terakhir. Waktu itu belum hari-hari terakhir. Tetapi kalau kita melihat keadaan situasi hari-hari ini, ya, saudara, benar-benar firman Allah ini sudah sementara digenapi. Amin. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini hari-hari terakhir, ya. Dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, ya. Kalau bahasa Tonsea bilang popo. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saudara, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa membaca firman Tuhan ini. Kita masih bisa mendengar firman Tuhan ini. Kita masih bisa mengikuti ibadah yang sesungguhnya. Haleluya. Saudara, di ayat yang pertama sudah dikatakan, ya, hari-hari yang sukar. Ya.
Sukar berarti apa? Susah, ya. Sukar artinya berat. Sukar, ya. Penuh tantangan hidup hari-hari ini. Ya. Amin, saudara. Dan sulit dihadapi, saudara. Mungkin kita ada di sini, mungkin kita belum merasakan atau mengalami ini. Tapi kalau kita mengikuti baca dari media-media, mengikuti perkembangan zaman sekarang ini, betul-betul saudara, hal ini sementara terjadi. Bukan lagi nanti, tapi sementara berlaku. Ya. Bukan lagi nanti, tapi sementara, ya. Kata yang sukar ini sementara kita hadapi, saudara. Walaupun belum di sini, walaupun belum di keluarga saudara, walaupun belum dalam hidup saudara. Baik yang ada di tempat ini, di ruangan ini, maupun yang sementara mengikuti di media ini, saudara, mungkin saudara belum menghadapinya. Tapi di luar sana, saudara, kita melihat atau kita mengikuti betul-betul kejadian ini atau hal ini, ya, waktu-waktu yang sukar ini sementara terjadi. Haleluya. Tapi walaupun masa yang sulit ini sementara berlaku, tapi Tuhan, ingat saudara, Tuhan tetap memelihara umatnya. Amin. Kalau kita sebagai umat Tuhan, kalau saudara dan saya sebagai umat Tuhan, masa yang sukar sulit itu boleh terjadi. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan selalu beserta dengan saudara. Di mana saja saudara berada. Saudara di rumah, saudara di jalan, saudara di pekerjaan. Dia tetap beserta dengan saudara. Haleluya. Kalau kita sudah baca ayat-ayat tadi, ya, masa yang sukar itu apa saja, saudara? Ya, pertama, kita lihat orang ada dalam keadaan egoisme. Ya, tadi kita sudah baca. Ya, haleluya. Juga kita boleh lihat dalam Filipi 2. Haleluya. Ayat 3 dan 4. Filipi 2. Haleluya. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ini orang yang egois. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, ini yang bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bukan mencari kepentingan sendiri, bukan hidup dengan egois, bukan hidup dengan mementingkan kebutuhan sendiri, tetapi boleh melihat ya, di sekitar kita. Amin, saudara. Dikatakan sini, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu lawan daripada egoisme. Ya.
Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Amin, saudara. Tetapi kepentingan orang lain juga. Haleluya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mulai melihat manusia hari-hari ini sudah masuk pada materialisme. Ya. Materialisme, mencintai uang. Ini kita baca-baca tadi dalam 1 Timotius tadi. Ya. 2 Timotius tadi. Ya. Orang mencintai uang. Memang siapa yang tidak mau uang? Ya. Orang bilang sedangkan sudah mau tutup peti katanya kalau kasih lihat uang di muka dia mau buka sedikit matanya. Karena uang itu betul-betul mempengaruhi manusia. Ya. Tetapi sekali lagi, orang yang ada di dalam Tuhan tidak gampang terpengaruh. Amin, saudara. Ya, haleluya. Kita boleh lihat dalam 1 Timotius 6. Kita baca 1 Timotius 6 ayat 10. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, kita juga banyak dengar kan, ya, banyak ya mengikuti media. Orang yang sudah senang, sudah punya jabatan, ya, sudah punya apa lagi yang enggak ada. Ya, mobil-mobil mewah, rumah ada berapa, istri juga berapa kali. Belum puas, masih memburu uang. Ya, masih memburu uang. Buat apa itu uang sebenarnya? Kalau pikir sudah kedudukan ada, semua ada, rumah, mobil mewah ada, tetapi akhirnya apa? Ya, dikatakan di sini, oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ya, mungkin dia juga orang yang percaya Tuhan, tapi karena tergiur dengan uang, ya, dia tinggalkan imannya dan apa akhirnya menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Ada pakai jas, ada datang pakai dasi, ya, datang ke kantor, akhirnya tidak pulang rumah, pakai jaket. So pakai jas, pakai jaket lagi. Bukan jaket hujan, saudara. Bukan jaket untuk snow, tapi jaket apa? Jaket orange. Saudara tahu itu jaket orange. Ya. Saudara tahu sendiri, ya. Akhirnya dengan berbagai-bagai duka. Karena apa? Karena mengejar uang. Bongkar di rumah. Waduh, itu uang numpuk. Saya nggak pergi lihat, saudara. Cuman di media kan tidak tertutup lagi. Semua terbuka. Dia mau bikin apa itu, saudara? Akhirnya itu yang membuat dia menderita. Ya, haleluya. Itu namanya materialisme yang sementara terjadi di hari-hari ini. Ya.
Ketiga, kehilangan kasih. Matius 24 ayat 12. Matius 24. Haleluya. Matius 24 ayatnya 12. Ya. Haleluya. Dan 13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya. Kita tidak mau hanya dengan keadaan dunia ini lalu kita tidak selamat. Berapa lama kita mau hidup dalam dunia ini? Dengan situasi sekarang ini. Yang kita yakin, kita percaya, Dia tidak lama lagi akan datang. Haleluya. Ya, mari kita tetap bertahan, saudara. Ya, karena orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Haleluya. Mengapa Tuhan izinkan masa yang sukar ini terjadi pada hari-hari ini? Justru pada saat kita punya masa. Justru pada saat kita yang hidup sekarang ini. Padahal ada orang coba-coba meneliti kehidupan kita yang hidup di hari-hari ini, ya. Ini adalah orang-orang yang katanya hidup di masa emas, ya. Golden Karena apa? Kita yang hidup sekarang ini, yang kita umur-umur sekarang, sorry kalau seperti Jojo atau Caca, Cece, mereka belum pernah merasakan pada saat di rumah pompa gas. Lampu Petromax. Ada juga yang cuman pakai tutup black, tutup kaleng, lalu dipencet 4 begini jadi 4 itu, baru pakai sumbu, lalu pakai minyak kelapa. Malam-malam. Belum semprong. Ini lampu minyak kelapa. Ya. Supaya malam-malam kita masih mau belajar. Saya masih sempat hidup waktu itu. Ya. Justru minyak kelapa nggak bikin hitam. Yang pakai semprong itu yang bikin hitam. Ya. Akhirnya hidup kita mulai berubah. Mulai ada Petromax. Wah. Kita masih sempat di tempat kami menggembala belum ada listrik. Ya, kita sebelum ibadah sudah ada kalanya sementara pompa Petromax, aduh, dia punya sumbu jatuh, puff, hancur sudah. Lalu berubah, akhirnya sudah ada lampu listrik. Ya, haleluya. Saya masih sempat mengalami di tempat kami pengembalaan belum ada listrik. Tapi pas saya masih ada di sana, kami masih mengembala listrik masuk. Ya, itu pun banyak yang masih bingung.
sampai orang proyek-proyeknya yang menanggung proyeknya akhirnya cuma ambil duit lalu pergi kabur, ya sudah duitnya ambil, listriknya nggak ada. Ya, saya sempat saudara menangani pemasangan listrik itu. Haleluya. Jadi kami berpindah lagi masanya, ya, dari listrik yang masih pakai balon keluar daylight, ya, neon. Dan terus berganti. Dulu waktu kami datang di Jakarta, lihat orang pakai komputer, komputernya perutnya besar begini. Komputer perut, mereka bilang perut gendutnya. Terus berubah dan berubah lagi, ya. Sudah ada laptop, sekarang pakai iPad dan semua. Dulu orang sudah punya handphone, handphonenya segede gini. Ya, tahun 91, 92 kami datang kemari, handphonenya segede begini. Providernya baru satu, Cellular One. Nah, ini orang bilang kalau lempar RW mati katanya. Nah, itu pun belum ada handphone di mobil. Lalu berkembang terus dan terus. Sekarang ya orang panjat kelapa di Indonesia bisa pakai. Saya ada di sini, di atas ini. Bikin konten lagi. Ya, haleluya. Ya, berkembang dan berkembang. Terus tetapi kita harus sadari hari-hari ini lebih canggih dan datanglah pada semua pengetahuan dibuka semua. Haleluya. Haleluya. Saya ada mengikuti tadi pagi berita. Ya, dari satu negara yang kecil. Negara yang kecil. Tetapi dia bilang apa? Semua orang yang pegang handphone, ingat, itu adalah permainan jari mereka. Amin, saudara. Orang bilang made in Korea, orang bilang made in China. Tetapi komponen-komponennya itu bukan dari mereka. Mereka hanya merakitnya. Siapakah itu, saudara? Itu adalah penggenapan firman Allah. Semua sudah dibukakan. Ya, haleluya. Ingat, saudara, masa sukar ini, masa yang sulit ini diizinkan Tuhan di hari-hari yang akhir, di hari-hari di mana menguji umat manusia, menguji anak-anak Tuhan, ya, yang siapa yang benar-benar setia, dia akan diselamatkan. Haleluya. Ibrani 12, mari kita baca. Ibrani 12 ayat 26 dan 27. Mungkin kalau Yvonne bisa tolong baca. Ibrani 12 ayat 26 dan 27. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Amin. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijanjikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Ya, waktu itu suaranya, suara Tuhan, ya, menggoncangkan bumi ini. Ya. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Ya. Ini janji Tuhan, bukan janji manusia, saudara. Ya. Dia katakan satu kali lagi aku akan apa? Aku akan menggoncangkan
bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara, waktu-waktu yang lampau, kita tahu sejarah, peperangan dan peperangan. Ada bilang peperangan dunia pertama, ada yang bilang kita sudah lewati. Ya, itu kita punya leluhur. Peperangan dunia yang kedua, itu pun kita sudah lewati. Ya, peperangan-peperangan itu hanya menggoncangkan bumi. Ya, dengan senjata-senjata yang masih biasa-biasa. Indonesia mendapat kemerdekaan bukan dengan senjata-senjata yang torpedo-torpedo, tetapi hanya dengan bambu runcing. Tetapi itu pun sudah menggoncangkan bumi, ya, bangsa-bangsa. Tapi Tuhan katakan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, ya, melainkan langit juga. Apa artinya, saudara? Ya. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Saudara, langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan. Amin. Langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan. Kalau pertama dia katakan sudah dia goncangkan, tapi satu kali lagi dia akan goncangkan bukan hanya bumi lagi, tetapi langit dan bumi. Apa artinya? Saudara, hari-hari ini saya percaya teknologi yang luar biasa. Orang bilang, ya, satu pemimpin negara yang kecil dia bilang, hati-hati. Katanya, kalau saja, tadi kan sudah bilang, semua handphone mereka yang punya teknologi. Ya, apa semua? FB, apalagi, semua adalah buatannya dia. Dia bilang, kalau saja saya punya jari ini, pencet satu kali, habis ini dunia. Firman Tuhan katakan, satu kali lagi Tuhan akan goncangkan bumi ini. Ya, bukan hanya bumi, tetapi langit juga. Amin, saudara. Ya. Ini menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Apa yang dapat digoncangkan? Saya percaya bumi ini, langit dan bumi ini bukan manusia yang akan goncangkan ini. Tetapi yang berkata satu kali lagi, bukan manusia ini, tetapi Tuhan yang berjanji. Itu bukan mengancam, saudara, tetapi mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Hati-hati, Tuhan katakan satu kali lagi, apa yang akan terjadi? Kalau Tuhan goncangkan satu kali lagi langit dan bumi. Tetapi kita lihat luar biasa firman Tuhan ini. Ya. Satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Apa yang dapat digoncangkan, ya. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Langit dan bumi bisa tergoncang. Langit dan bumi ini bisa hancur. Ya. Bukan manusia yang menghancurkan ini. Karena langit dan bumi adalah buatan Tuhan. Yang nanti akan menggoncangkan ini. Saya percaya hanya Dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Amin. Tetapi kita lihat supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan, saudara? Yang tidak tergoncangkan adalah ayat yang tadi kita baca. Siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan diselamatkan. Langit dan bumi ini bisa tergoncang. Langit dan bumi ini bisa hancur. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan,
saudara dan saya yakin Tuhan sudah sediakan tempat yang kekal selama-lamanya, yang tidak dapat tergoncangkan. Langit dan bumi akan digoncangkan, tetapi apa yang tidak tergoncangkan, yaitu tempat yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin, saudara. Haleluya. Kenapa Tuhan izinkan masa sukar ini? Supaya kita buka mata, supaya kita perhatikan. Semua boleh digoncangkan. Tapi kalau saudara dan saya tetap di dalam Tuhan, kita tidak akan tergoncangkan. Haleluya. Tetapi memurnikan iman. 1 Petrus 1 ayat 7. Haleluya. Mari kita baca. 1 Petrus 1 ayat 7. Haleluya. Tolong baca siapa yang sudah dapat. 1 Petrus ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu Amin. yang lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, Amin. yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan. Haleluya. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Jadi masa yang sukar ini, masa yang sulit ini, yang berita di mana-mana sukar sulit, ya, itu hanya menguji iman kita. Haleluya. Seperti, ya, saya bisa katakan bahwa masa yang sulit ini adalah ujian iman kita untuk kita masuk pada tempat yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Ujian ini seperti ujian di sekolah, di kuliah, ujian akhir, saudara. Amin. Ya, itu anak-anak sekolah tahu kalau sudah mau ujian akhir, wah, itu bukan biasa-biasa ya. Paling sukar yang ujian akhir. Nah, dan kita yakin apa yang terjadi di hari-hari ini, hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar, yang sulit, ini adalah untuk menguji iman kita. Amin, saudara. Dikatakan di sini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Apakah iman kita sudah murni atau iman abal-abal katanya. Ya. Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Itu emas sekarang ini harganya katanya naik terus. Ya, tapi di sini katakan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Haleluya. Yang diuji kemurniannya dengan api, emas itu ya diuji sampai dia jadi murni, bukan hanya biasa-biasa, tapi itu diuji dengan api, saudara. Ya, kami pernah mengunjungi atau waktu kami masih di Indonesia, sering kami punya jemaat setiap hari Senin kami drop di tempat penggalian emas. Ya. Sesudah mereka gali, batu-batu itu dibawa ke atas lalu digiling.
sesudah digiling, disaring lagi, dicuci lagi, sesudah itu dibakar lagi dengan api. Dan dicampur dengan air raksa lagi. Baru dia terpisah. Ya, yang air raksa itu tersendiri dan emas itu minggir. Itu emas yang murni. Iman kita diuji, haleluya, sama dengan ujian emas. Dan apabila kita punya iman sudah diuji dengan hari-hari yang sukar, yang sulit ini, maka timbullah kita punya iman yang murni. Amin. Timbul kita punya iman yang murni. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka yang sudah teruji imannya, haleluya, ya, kita percaya, saudara dan saya, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti media ini, kita mau diuji. Amin. Yang tidak mau diuji ya tinggal-tinggal terus ya, seperti anak sekolah, dia tidak mau masuk ujian ya, karena dia suka katanya tinggal di kelas itu. Ya. Maka tidak dapat sertifikat, ijazah. Tetapi yang mau diuji dengan suasana hari-hari ini, ya, kita harus lewati ujian-ujian ini supaya kita akan keluar, ya. Jadi memperoleh puji-pujian, bukan puji-pujian dari manusia, ya. Kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin, saudara. Mari di hari-hari ini, ya, supaya kita tetap setia. Hari-hari ini kita masuk pada ujian-ujian akhir, saudara. Amin. Kesetiaan kita diuji. Pengiringan kita kepada Tuhan diuji. Ya. Lebih banyak kita mengikuti Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, ya, kita akan mendapat akhir daripada ujian. Bukan pujian dari manusia, tapi pujian daripada Dia yang menguji kita. Ya. 2 Timotius 3 ayat 14. Ini ayat-ayat akhir, masih ada 1-2 ayat. Mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15. Saudara Erlin. 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Hendaklah, haleluya, engkau tetap berpegang, katanya, pada kebenaran. Ya, bukan yang tidak benar, tapi yang kebenaran yang telah engkau terima, engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Kita ada di tempat ini. Kita ada bersama-sama di tempat ini. Karena apa, saudara? Karena kita mengikuti, ya, mengikuti apa yang kita sudah terima, yaitu pelajaran-pelajaran firman Allah. Amin.
yang sudah kita dengar, bukan dari dukun-dukun, ya, bukan dari pengajar-pengajar palsu, ya, tetapi dari siapa yang sudah saudara ikuti sampai saudara ada sebagaimana saudara ada di tempat ini. Ingat baik-baik, ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil, haleluya, kita bersyukur. Kita tidak pilih-pilih kita lahir di mana. Kita tidak pilih-pilih kita lahir sebagai agama apa. Tetapi kita bersyukur kalau kita dari kecil sudah mengenal, sudah tahu akan kitab suci itu. Tidak lain adalah firman Allah. Amin. Yang sudah mengajar kita. Saya selalu ingat apa yang guru-guru atau gembala-gembala kami waktu kami masih muda, masih sekolah minggu, sudah tertanam di hati kami firman Allah yang luar biasa. Walaupun satu saat saya sempat tidak ada ibadah waktu kami ya bekerja di laut, ada kalanya 1 bulan di laut. Tidak ada ibadah. Tetapi haleluya, akhirnya saya ambil keputusan. Haleluya, saya akan mengikuti pelajaran di sekolah Alkitab. Haleluya, itu luar biasa saudara. Ya, keputusan yang karena apa? Karena firman Allah itu sudah ada di hati kita. Kemana kita pergi selalu Roh Tuhan bicara kepada saya. Roh Tuhan bicara kepada saudara. Apa yang tidak benar jangan ikuti. Tapi yang benar ikuti yang benar. Amin. Dari kecil, dari kita muda, saat kita sudah tahu firman Allah, kita tetap pelihara itu firman Allah. Dan mungkin ayat-ayat yang akhir ini, mari kita baca Ibrani 10, haleluya. Ayat 37. 37. Ibrani 10 ayat 37. Amin. Tidak lama lagi kedatangannya. Ya. Ini bukan janji manusia. Ya. Haleluya. Kitab Ibrani ini ditulis oleh gembalanya Yakobus 2000 tahun yang lalu. Ini terdengar pada kita sekarang ini. Mari kita pikirkan, kita selami, kita imani bahwa betul-betul dia hari ini hari-hari yang akhir. Amin. Haleluya. Supaya kita teruji, keluar lebih daripada emas murni. Yang terpuji bukan oleh manusia, tapi oleh Tuhan Yesus Kristus pada kedatangannya yang kedua kali. Haleluya.